Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama ala awliyaihi bil mahabbah wa zahadahum bid dunya fala yarghabu fi mithqalil habbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man arafa rabbah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh abdalu man nahasal khalqa wa nabbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibil khisali mahmudah wa ala alihi wa ashabihi atba'ihina wa man tasammuhum bisuhbah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwa fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beraktivitas seperti biasa. Oleh karena itu, mari kita paling tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita berusaha maksimal untuk senantiasa mengaplikasikan, mewujud nyatakan dalam bentuk perbuatan keseharian kita dengan cara berbuat baik dan melakukan manfaat. Begitupun juga jangan pernah kita lupa mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW begitu sempurnanya cintanya kepada kita, dan beliau sangat merindukan kita untuk senantiasa berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, judul yang insya Allah saya sampaikan adalah ada 3 yang akan diperoleh seseorang ketika dia menjauhkan diri daripada ulama. Artinya apa? Dalam hidup kita ini, jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab dalam pendidikan agama kepada para ulama kita. Mereka, para ulama kita, adalah diberikan oleh Allah amanah untuk senantiasa dititipkan ilmu agama, agar ilmu agama itu bisa diberikan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia atau menjadi orang yang baik selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam kaitannya tentang ulama sebagai orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penyampai berita-berita yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka dari itu kita sebagai umat senantiasa berusaha untuk mengikutinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, An Anas qala Rasulullah SAW, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya bahwa ulama-ulama kita, yang dimaksud ulama adalah hamba Allah yang terpilih untuk memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang agama Islam. Dia diberikan segudang ilmu pengetahuan terkhusus pada agama Islam. Oleh karena itu, kita sebagai orang awam atau orang yang tidak berkecimpung di situ sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencintai atau mendekati
kepada para ulama-ulama, alim ulama-ulama untuk belajar ilmu pengetahuan agama. Akan tetapi jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita semua untuk belajar, untuk memperkaya diri kita dengan ilmu-ilmu agama. Namun jamaah yang berbahagia, walaupun Allah punya janji, dan ketika Allah berjanji, al-wa'idah, al-wa'id, ya, janji Allah, atau boleh dikata adalah Allah mempunyai atau ancaman ketika Allah menyuruh kita sesuatu, ketika kita menghindari atau tidak menjalankan apa yang disuruhkan Allah itu, maka Allah akan berikan ancaman. Terkait dari wa'id, ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, salah satunya adalah ada 3 ancaman Allah kepada hamba Allah, kepada manusia, bagi mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk mendekati ulama, belajar ilmu pengetahuan, akan tetapi mereka menjauhi para ulama atau orang-orang yang cerdik pandai di bidang agama. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sayati zamanu ala ummati. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanu ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabatilihimullahu bisalasatil balayai. Akan datang suatu masa di mana umatku menjauhkan diri dari ulama dan fuqaha, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka, atau Allah akan memberikan ancaman kepada mereka akibat dari mereka tidak mendekati atau menjauhi para ulama-ulama itu, untuk tidak mendekatinya untuk belajar ilmu pengetahuan. Artinya apa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Disuruh untuk mendekati ulama, apa yang terjadi malah dia menjauhinya. Tapi yang paling bahaya bukan hanya menjauhinya, tapi membencinya. Bukan hanya tidak mau mendengarkannya, tapi dia memusuhinya. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika keadaan seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi bahwa al-fuqaha al-ulama wal fuqaha fayabatilihimullahu bisalasin balayat. Allah akan menurunkan bala, akan menurunkan siksaan atau mengancamkan kepada mereka 3 ancaman atau 3 kerugian atau 3 bahaya ketika kita menjauhi ulama. Yaitu yang pertama ulaha, yang pertama adalah yarfa'ullahul barakati min kasbihim. Hasil kerjanya Allah akan mengangkat, akan diangkat oleh Allah barakatin min kasbihim, semua hasil-hasil kerjanya. Jadi yang pertama ketika mereka menjauhi ulama adalah akan diangkat, akan dihilangkan, akan dihanguskan oleh Allah barakatan min kasbihim, berkah dari usaha-usaha atau pekerjaan-pekerjaannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah berkah berarti berkah ala khairun katsir, yaitu pekerjaan atau usaha yang berkah adalah
memiliki kebaikan yang banyak. Ciri khas ketika usaha yang berkah itu adalah di samping kita bekerja, kita menghasilkan pekerjaan itu, alhamdulillah hasil yang kita kerjakan akan membawakan kita untuk ke jalan Allah, untuk menjadikan kita bahagia, untuk membuat kita lebih bermanfaat lagi, untuk membuat hasil-hasil kita berdaya guna, berfungsi, bermanfaat. Bukan cuma itu, jemaah yang berbahagia, bisa membawa kita ke dalam suasana yang selalu bertambah kebaikannya dan bertambah kebaikannya. Itulah berkah. Namun jemaah yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat berkahnya, maka kita bisa pahami kalau berkah kita contohkan ketika kita bekerja mencari rezeki, kita mendapatkan rezeki, kita beli baju. Baju yang kita pakai ini alhamdulillah membuat kita gagah ganteng. Nah, bukan cuma ganteng, tapi baju yang kita pakai ini adalah kita pakai untuk menutup aurat. Menutup aurat, bukan hanya menutup aurat, tapi kita pakai baju ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitupun juga makanan yang kita makan. Ketika makanan itu berberkah, kita dapatkan dengan jalan yang baik. Dan bukan cuma itu jamaah yang berbahagia, hasil yang kita peroleh itu akan senantiasa bertambah. Dan kita makan dengan kenyang. Alhamdulillah membuat kita sehat dan kuat. Kuat ketika berberkah. Kenyang, kita kuat, kita sehat. Dan kesehatan, kekuatan itu kita pakai untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketika kita berusaha, okelah kita mempunyai waktu yang banyak berusaha. Tetapi Allah cabut berkat dari usaha kita. Apa yang terjadi jemaah yang berbahagia? Kita akan semakin kita memiliki sesuatu, maka semakin haus kita memilikinya lagi. Semakin kita mendapatkan suatu harta itu membuat kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan, kita pakai pakaian, bukannya kita pakai untuk supaya bagus badan kita, supaya tertutup aurat kita, malah kita pakai yang penting kelihatan bagus kita lihat. Akan tetapi ternyata kita pakai bisa memperlihatkan aurat kita. Bukan cuma itu, kita pakai pakaian ini hanya untuk melakukan tindakan-tindakan atau lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau tidak berberkah, bukannya tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita pakai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapatkan uang, bukannya kita makan kenyang untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi kita banyak uang, kita pakai berjudi, kita pakai main perempuan, kita pakai untuk bermaksiat atau melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena usaha yang kita kerjakan, pekerjaan yang kita lakukan itu diangkat berkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diangkat berkahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita menjauhi para ulama kita. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat berkahnya usaha-usaha kita lantaran kita tidak menjalankan, antara kita tidak mendekatkan diri kita kepada para ulama-ulama kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berbicara masalah berkah, maka dua hal yang harus senantiasa bersatu dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan berkah dari langit dan mengeluarkan berkah dari tanah. Berkah. Jadi dua hal yang harus menjadi kekuatan kita atau menjadi pegangan kita agar berkah itu senantiasa berada dan menyatu dalam diri kita atau mengiringi setiap langkah dan usaha kita. Yang pertama adalah memiliki iman yang kokoh. Iman adalah keserasian antara al-lisan, al-qalb dan qauliyah kita. Maksudnya apa? Serasinya kebenaran, kita ucapkan suatu kebenaran dan kita niatkan dalam hati kebenaran itu, kita yakini dalam hidup kita, dan kita wujud nyatakan dengan bentuk perbuatan yang kita lakukan. Kita berkata yang baik, kita wujud nyatakan atau kita buktikan kebaikan itu, dan selalu dalam hati kita berniat yang baik. Begitupun juga takwa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu di mana kapanpun kita berada akan senantiasa memiliki ketakwaan, dalam arti kita selalu taat dan hati-hati. Kita senantiasa sepenuh jiwa untuk takut dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun, tidak melihat kondisi seperti apa, baik di waktu kita sendiri, kita tetap bertakwa kepada Allah, takut untuk menjalankan segala maksiat. Di waktu ramai, kita senantiasa mewujud nyatakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melakukan itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama adalah menjauhkan diri para ulama akan Allah cabut berkah dari usaha-usaha kita. Yang kedua adalah ketika kita wasani menjauhkan diri dari ulama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Rasulullah SAW mengancam kepada kita adalah yusallitullahu sultanan zalima. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus, menjadikan pemimpin yang memimpinnya adalah pemimpin penguasa yang zalim. Namanya juga penguasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berarti dia akan menguasai, akan memerintah terhadap yang dia kuasai. Kalau penguasa kita baik, kalau pemimpin kita sehat rohani dan mentalnya, bertanda bahwa orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang baik. Orang tersebut akan mendapatkan pergaulan yang menyenangkan. Namun ketika pemimpin yang memimpinnya adalah memiliki jiwa yang zalim, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupannya akan kelihatan praktiknya dari kezaliman itu. Sebagai contoh, dia membenarkan yang salah, dia tidak bersifat adil, dia justru menyalahkan yang benar, dia bertindak sewenang-wenang, dia hanya egoisme, dia ingin menang sendiri, dia ingin memiliki kebaikan sendiri, bukan untuk bagaimana berbuat agar mendapatkan kebaikan atau kemuliaan yang bisa dinikmati bersama. Akan tetapi orang yang zalim, orang penguasa yang zalim itu, dia akan membuat suatu aturan di mana aturan itu hanya untuk monopoli keuntungan dan keberhasilannya sendiri. Keberhasilannya satu pihak yang pro terhadapnya, ketika walaupun kebenaran yang ada tetapi tidak pro atau tidak sekawan, tidak seide, maka dia tidak mau mengikuti saran-sarannya. Apa yang terjadi jamaah yang berbahagia? Dia tidak melihat dari sudut
yang paling dalam terhadap kesusahan mereka. Yang dia lihat adalah kebahagiaan, kesuksesannya sendiri atau keluarganya. Akhirnya apapun yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha maksimal, dia akan melakukan apa saja, yang penting kehidupannya bahagia. Kalau seperti ini keadaan jamaah yang berbahagia, maka penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin yang kita rasakan akan menyusahkan kehidupan kita, akan menjadikan kita susah untuk mencapai suatu kebahagiaan, suatu ketenangan. Dan yakin dan percaya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kepemimpin itu tidak bisa amanah dan tidak bisa melakukan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tandanya jamaah yang berbahagia, kita introspeksi diri. Apakah selama ini apa yang kita ingin lakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan para ulama kita? Kita ingin melakukan sesuatu, apa kita libatkan ulama-ulama dalam urusan kita? Nah, seperti kita memilih pemimpin, barometer apa yang utama yang kita jadikan sebagai patokan dalam memilih suatu pemimpin? Nah, artinya jamaah yang berbahagia, ukuran seperti apa yang kita jadikan sebagai tolak ukur untuk memilih pemimpin yang betul-betul bisa membawa kehidupan kita atau keberadaan kita menjadi baik. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang penting dan sangat perlu untuk kita senantiasa berhati-hati dalam memilih pemimpin. Karena pemimpin itu akan membawa kita, apakah makmurkah kehidupan kita, ataukah bagaimana kondisi kepemimpinan kita yang sebenarnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kehidupan kita ketika kita dihadapi atau dipimpin oleh pemimpin yang zalim, maka introspeksi dirilah kita. Apakah selama ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW benar atau tidak? Ataukah selama ini jamaah yang berbahagia kita senantiasa merasa benar sendiri? Akhirnya ulama tidak lagi dipedulikan. Akhirnya kita menjauhi ulama. Sampai-sampai jemaah yang berbahagia, bukannya kita menjauhi, bahkan memusuhinya. Ketika apa yang dianjurkan, apa yang disampaikan, apa yang diberikan saran ulama, seakan-akan itu kita anggap itu adalah bisa menghambat kesuksesan kita, menjadi penghalang kita untuk mencapai sesuatu. Akhirnya jemaah yang berbahagia hanya kebenaran-kebenaran yang kita buat-buat, yang tidak bersumber kepada kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala kita anggap benar. Makanya hati-hati jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, ketika kita menjauhkan diri pada ulama, maka siap-siap Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, memberikan pemimpin kepada kita, pemimpin yang zalim. Nauzubillahi min zalik. Ketika pemimpin yang zalim yang memimpin kita, maka akan terjadi berbagai macam kehancuran di negeri atau di tempat di mana ada pemimpin itu. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, kita diberikan pemimpin yang betul-betul berada di jalan dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tergantung kepada kita. Dari pesan Rasulullah SAW, kalau kita ingin diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, mari kita salehkan diri kita. Paling tidak kita mendekatkan diri kita kepada ulama untuk belajar dan memantapkan diri kita tentang ilmu pengetahuan agama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita menjauhi ulama, yakhruju minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar di muka bumi ini bighairi iman, tanpa membawa iman. Nauzubillahi min zalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai
kita meninggalkan bumi ini tanpa memiliki iman. Kenapa? Karena dari awal kita sudah dikuasai oleh nafsu yang tidak terkontrol dengan ilmu agama. Hanya dengan ilmu agama lah. Dan ilmu agama yang bisa kita dapatkan dari para ulama kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cahaya ilmu pengetahuan untuk memberikan cahaya-cahaya kebenaran, baik untuk kebenaran menghadapi kehidupan dunia, lebih-lebih nanti keselamatan di akhir kelak nanti. Akan tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran kalau kita menjauhi sumber kebenaran yang bisa memberikan masukan kebenaran yang sebenarnya kepada kita? Apa yang terjadi jemaah yang berbahagia? Kita akan berlarut-larut setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Kita menganggap itu sudah benar. Ternyata kita hanya hidup dalam ilusi. Seakan-akan kita bahagia, tapi ternyata bahagianya itu adalah bahagia yang membawa kesengsaraan yang jangka panjang. Makanya jemaah yang berbahagia, jangan pernah kita menjauhi para ulama kita. Maka kita bisa sia-sia hidup kita ini akan berujung kepada hilangnya iman di akhir hayat kita nantinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua insya Allah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melakukan kebaikan, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada ulama kita agar kita tidak jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, mari kita tinggalkan 3 ini. Kalau kita tidak tinggalkan 3 ini, maka kita akan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kepada kita jalan kedamaian, kehidupan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Di dunia kita akan sengsara, di akhir apalagi. Jangan kita jauhkan para ulama kita. Jangan kita tinggalkan, apalagi memusuhi para ulama kita. Dekatkan diri kita kepada ulama. Karena kalau kita meninggalkan ulama, maka yang pertama adalah yarfa'illahul barakat. Allah akan mengangkat berkahnya kehidupan kita. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan penguasa yang zalim dalam hidup kita. Yang ketiga adalah yakhruju minan dunya bighairi iman. Kita akan keluar di muka bumi ini dengan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, mari kita motivasi mencintai para ulama kita, mereka yang pengetahuan agamanya yang baik, pengetahuan agamanya yang bagus. Kita bersahabat kepada mereka agar insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang makmur dunia, selamat di dunia, insya Allah bahagia dan sukses nanti di akhirat. Dan sebelum saya akhiri, kiranya dibantu saya untuk subscribe channel ini, like and share. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya minta untuk mendoakan saya agar selalu istiqamah di jalan Allah dan berbuat manfaat. Saya doakan kepada kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, sehat walafiat untuk selalu beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.